Selamat malam jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda? Sehat-sehat malam ini? Kalau nggak sehat nanti malam kita doakan ya. Oke. Oh ya, lupa dilepas. Kalau tidak dilepas Anda tidak bisa melihat senyum saya. Mari kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Dan ceritanya seru sekali. Beberapa kali saya pikir mau dipotong di mana ya. Kalau seluruh pasal kayaknya panjang juga. Tapi kalau misalnya baca cuma sebagian, itu tidak mendapat keseluruhan ceritanya. Jadi kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-41, tapi saya akan membacakan untuk Anda supaya lebih cepat, dan Anda silahkan mengikutinya dalam hati. Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan kau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu,
yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena firman Tuhan yang indah dituliskan bagi kami dan dapat kami pelajari setiap saat. Dan biarlah kami belajar untuk mengasihi firman Tuhan dan rajin untuk membaca, mempelajarinya. Dengan demikian, Engkau berbicara terus kepada kami. Kami ingin mendengarkan, mohon Roh Kudus yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, ini salah satu mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus bikin banyak mujizat yang luar biasa, tetapi ini adalah salah satunya. Waktu Yohanes Pembaptis tanya, apakah Yesus merupakan Mesias? Salah satu jawaban Tuhan Yesus adalah bahwa orang buta melihat. Kita baca juga di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8. Di situ sudah dinubuatkan bahwa Yehovah memelekkan mata orang-orang buta. Jadi, ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat dan secara khusus mujizat-mujizat yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, maka semua orang yang mendengarnya seharusnya minimal punya rasa ingin tahu, lalu kemudian sesudah menyelidiki sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena pekerjaan-pekerjaan Yesus membuktikan identitas dirinya. Nggak perlu Tuhan Yesus koar-koar pakai toa gitu, teriak-teriak, akulah Mesias, akulah Tuhan. Nggak usah. Tetapi orang-orang yang di sekelilingnya, mereka yang memberi kesaksian, siapa dia? Termasuk si orang buta ini. Sayangnya, banyak orang tidak mau menerimanya, seperti orang-orang Farisi yang kita baca. Jadi, yang kita baca ini ceritanya sebenarnya panjang sekali dan kebenaran yang terkandung di dalamnya terlalu banyak. Dan saya membacanya, saya menyiapkan khotbah ini, saya exciting sendiri. Wah, begitu banyak kebenaran di dalamnya, sangat kaya. Dan tidak mungkin saya bisa sharing semuanya pada malam hari ini. Jadi saya pilih-pilih, nanti akan ada lanjutannya. Jadi yang pertama, kita mau melihat dulu bagian awalnya sebagai catatan samping begitu. Di ayat pertama, katanya waktu Yesus sedang lewat. Yesus sedang lewat. Teks berkata demikian seolah-olah Tuhan Yesus lagi ada urusan, lalu kebetulan lewat di situ. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus sedang punya urusan penting, lalu kebetulan Yesus lagi lewat di situ. Lalu kemudian ketemu
orang buta, lalu sambil lewat Tuhan menyembuhkan dia. Tapi kita tahu bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Ya kan? Tuhan tidak pernah mau ngapain ya hari ini ya? Nggak tahu nih. Kita mau jalan ke sinagog, mau ke bait suci, lewat mana ya? Ya terserahlah lewat mana aja, nggak sama aja. Enggak, Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Allah itu adalah Allah yang teratur, Allah yang punya tujuan. Jadi kalau Tuhan Yesus pilih jalan itu adalah karena ada satu orang buta, yang buta sejak lahir di situ, yang kalau disembuhkan, maka dia akan menyembah dia. Akan menyembah Allah. Jadi Tuhan Yesus lewat situ. Jadi Yohanes dengan begitu sederhananya menyederhanakan situasi pada waktu itu. Tuhan Yesus sedang lewat. Tuhan Yesus sedang lewat. Begitu banyak orang berseru-seru dan berpikir bahwa Tuhan Yesus kok nggak pernah lewat. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak pernah menjawab? Tapi nanti kita akan lihat bahwa Tuhan lewat. Ya. Dan kalau Tuhan lewat itu bukan sembarangan dan bukan terlambat. Dan bukan, oh kebetulan ada yang butuh bantuan di sini ya, oke deh aku bantu. Tidak. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan kalau Tuhan mampir, tanda kutip mampir, itu bukan kebetulan juga. Jadi Tuhan pasti akan menjawab kebutuhan, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Oke, kita mau melihat. Jadi kita mulai dengan jawaban Tuhan Yesus dulu ya. Karena dia ditanya, Rabi, siapakah yang salah? Ya, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ya, pertanyaan yang sangat filosofis. Salah siapa? Tapi jawaban Tuhan Yesus membukakan kebenaran yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan salah dia, juga bukan salah orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi rupanya bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi karena ada satu tujuan. Nah, jadi mungkin jawaban Tuhan Yesus ini agak mengasumsikan hal yang orang sudah tahu pada waktu itu. Atau jawaban Tuhan mengasumsikan bahwa kita bakal baca Alkitab. Jadi jawabannya ada di seluruh Alkitab. Atau ada di bagian lain Alkitab. Rupanya, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah akibat dari dosa. Ya, ini adalah konsekuensi dari dosa. Dan ini bisa diaplikasikan untuk setiap pertanyaan, kenapa ada kanker, kenapa ada orang yang lahir cacat, kenapa ada bayi yang mati, kenapa ada segala macam penderitaan, ada masalah di dunia ini. Kenapa? Kenapa Tuhan membiarkannya? Jawabannya adalah karena ini merupakan konsekuensi dari dosa. Tuhan menciptakan dunia yang real dan memberikan manusia pilihan yang real. Artinya pilihan itu membawa konsekuensi yang real, yang nyata. Kalau manusia dikasih pilihan tetapi konsekuensinya sama gitu ujung-ujungnya. Kamu mau pilih A, ujung-ujungnya Z. Kamu pilih B, ujung-ujungnya Z juga. Kamu mau pilih apapun, hasilnya tidak berubah. Maka itu bukanlah pilihan yang real. Itu adalah pilihan yang semu. Karena kamu pilih apapun, hasilnya sama. Tetapi Tuhan menciptakan suatu dunia dan menempatkan manusia di dalamnya dengan suatu pilihan, dengan konsekuensi yang nyata. Artinya kalau manusia memilih untuk taat kepada Tuhan, ada konsekuensi yang baik. Tetapi sebaliknya kalau memilih untuk tidak taat, maka konsekuensinya buruk. Dan Adam dan Hawa, mereka berdosa dan membawa konsekuensi yang sangat besar. Nah, oleh sebab itulah, maka hari ini kita seperti ini. Ya, konsekuensi yang paling besar adalah manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, sehingga manusia binasa. Tetapi bersamaan dengan itu ada sakit penyakit, adanya susah, ada penderitaan, adanya segala macam hal di dunia ini, termasuk ini, lahir dengan cacat. Itu semua merupakan konsekuensi dari dosa. Bisa adanya gen yang rusak, bisa adanya gangguan selama dalam kandungan,
Atau kita tidak tahu apa yang terjadi kepada orang ini. Apakah ada kecelakaan? Kita tidak tahu. Yang jelas, semua itu bisa ada karena merupakan konsekuensi ujung-ujungnya kita tarik adalah dosa. Jadi, kalau dosa punya konsekuensi yang begitu besar, dan itu menghasilkan banyak penderitaan dan masalah, maka kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa untuk segala penderitaan kita. Ya. Ada orang yang terbiasa menyalahkan orang lain. Semuanya disalahkan. Kalau dia terlambat, oh tadi macet. Oh itu lampu merahnya rusak. Oh bannya bocor. Oh apalagi anjingnya sakit perut. Jadi mesti diurusin pupnya dulu. Atau alasan mana yang nggak masuk akal lainnya. Ya. Pokoknya semua yang lain bisa salah, kecuali dirinya salah. Tapi kita tidak seperti itu. Ya. Kita tidak menyalahkan hal yang lain-lain. Jadi belum tentu salah siapa-siapa untuk penderitaan kita. Tetapi walaupun saya berkata demikian, karena prinsipnya Tuhan menciptakan dunia yang memberikan kita pilihan yang real, berarti seringkali masalah yang kita hadapi merupakan akibat dari kesalahan kita juga. Seringkali kita menderita karena kita yang menyebabkan sendiri penderitaan itu. Atau orang lain, bisa juga sih. Jadi bisa saja ada orang yang gaya hidupnya menyebabkan sakit penyakit, menyebabkan penderitaan. Ya. Kekurangan hikmatnya lah yang membuat dia miskin, membuat dia terpuruk, membawa dia ke tempat-tempat, ke dalam situasi yang buruk. Bisa saja. Oleh sebab itu, dalam hal-hal seperti itu, maka kita harus bertanggung jawab untuk nasib kita, untuk keadaan kita. Karena apa yang kita lakukan, atau apa yang kita pilih, membawa konsekuensi ke depan. Nah, ini kita bisa melihat di dalam kehidupan nyata. Bagaimana perbedaan hidup orang yang mengenal Tuhan, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan, dibandingkan dengan orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang mengejar dunia ini, mengejar kekayaan. Kalau dulu ada pepatah, ya, sampai sekarang sih, bahwa laki-laki itu mengejarnya apa? Harta, tahta, sama wanita. Kalau wanita mengejarnya apa? Wanitanya masa mengejar wanita juga? Kan nggak mungkin. Tapi nggak tahu lah. Yang jelas, kalau manusia mengejar itu, maka mereka malah bukan mendapatkannya. Malah mereka kehilangannya. Tetapi sebaliknya orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Ada perbedaan antara hidup orang yang hidup seturut dengan Allah, dengan orang yang tidak. Karena pilihan seseorang membawa konsekuensi. Jadi, kalau ditanya salah siapa? Dalam kasus ini, dalam kasus si orang buta ini, bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sendiri, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus sekali untuk kita mengintrospeksi dan kita menjadikannya pelajaran ke depan. Jangan kita membuat kesalahan yang sama, jangan kita mengulanginya, tetapi kita menjadikannya pelajaran ke depan. Kemudian, kita lihat yang kedua, Tuhan mengintervensi. Ya. Karena kan pertanyaannya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi, bisa nggak Tuhan mengintervensi? Maka jawabannya bisa. Tuhan bisa mengintervensi. Dan dalam kasus orang buta ini, Tuhan intervensi. Ya. Dan dalam banyak kasus, Tuhan intervensi. Memang tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan ini sebenarnya kata-kata Tuhan Yesus mirip sekali. Ketika saya membacanya, saya langsung teringat dengan kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 11, ayat 4. Mirip sekali. Nanti Anda pulang ke rumah boleh baca. Tetapi waktu itu Lazarus sedang sakit. Lalu kemudian Yesus malah menunda
dan menunggu 2 hari lagi sampai akhirnya mati, dan lalu kemudian sesudah 4 hari baru Yesus sampai di rumahnya Lazarus. Jadi sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus baru sampai. Nah, sampai di rumah situ, Tuhan Yesus sedihlah, Tuhan Yesus menangis. Dan orang-orang yang ikut menangis di situ bertanya, tidak dapatkah orang yang memelekkan mata yang buta melakukan sesuatu supaya Lazarus nggak mati? Ya, orang-orang di situ yang bertanya-tanya, Yesus yang memelekkan mata orang yang buta, tidak bisakah dia melakukan sesuatu sehingga Lazarus tidak mati? Bukankah begitu gampang, bukankah begitu sederhana Tuhan Yesus tinggal bilang sembuh? Mau berapapun jaraknya dari Betania, Tuhan Yesus lagi dimanapun, tanpa melihat Lazarus, Tuhan Yesus tinggal bilang sembuh. Maka pasti sembuh. Ya kan? Buktinya Tuhan Yesus pernah melakukannya. Ada seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu berkata, oh guru tolonglah supaya anakku di rumah, hambaku sakit, tapi waktu Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya, dia bilang, jangan, aku tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku, cukup sepatah kata saja. Lalu kenapa Tuhan Yesus nggak bisa dengan sepatah kata, lalu Lazarus sembuh? Jawabannya sama dengan yang di pasal 9. Adalah demi kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengintervensi, dan Tuhan memang intervensi. Jadi kalau kita membaca, seolah-olah Tuhan membiarkan adanya penderitaan, adanya masalah, pencobaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, adalah supaya pada suatu saat Tuhan bisa mengintervensi demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan kita. Wow, benarkah demikian? Benarkah Tuhan sengaja membiarkan orang buta ini lahir buta, entah sudah berapa tahun dia buta? Berapa tahun dia hidup di dalam kegelapan? Berapa banyak kesenangan atau apa yang dia tidak bisa nikmati selama bertahun-tahun itu? Tuhan izinkan itu terjadi kepada dia. Demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita ingat seperti itu, kalau kita lihat dalam sudut pandang seperti itu, betapa beruntungnya kita ya, yang lahir dengan sehat. Coba kalau Tuhan pilih kamu yang jadi buta, atau timpang, atau bisu, atau apa segala macam, demi kemuliaan Tuhan. Coba. Tapi itu semua katanya demi kemuliaan Tuhan, karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Alkitab penuh dengan contohnya. Misalnya Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Oh Tuhan, mungkin Yusuf berseru, Tuhan apakah perlu saya dijual? Apakah perlu saya harus menjadi budak? Apakah perlu saya harus dikejar-kejar sama Tante Pot? Apakah perlu ini dan itu saya dipenjarakan, dilupakan, bertahun-tahun saya menderita? Apakah itu semua perlu Tuhan? Tapi pada ujung-ujungnya, akhirnya Tuhan jadikan dia Perdana Menteri atas seluruh Mesir. Saya yakin siapapun yang membaca kisah Yusuf sesudahnya, itu pasti akan, oh Tuhan memang luar biasa. Tapi mungkin sambil menjalaninya orang nggak begitu yakin, karena orang tidak tahu ujung-ujungnya. Misalnya Daud lagi. Daud sudah diurapi, waktu dia masih muda, dia sudah diurapi menjadi raja. Bayangkan. Tetapi nggak langsung naik tahta. Dia harus melayani Saul dulu, ditombak, hampir ditombak 2 kali, tapi luput. Dikejar-kejar, dijebak. Saul mau pakai tangan orang Filistin untuk membunuh Daud. Minta katanya 100 kulit katan orang Filistin. Daud malah kasih 300. Wah, ini sudah dikejar-kejar dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi raja atas Israel. Dan banyak lagi contoh yang bisa saya sebutkan. Yunus apakah harus masuk ke perut ikan? Kenapa? Apakah masuk ke perut ikannya perlu sampai 3 hari? Dan lain sebagainya. Kita bisa lihat karakter-karakter di dalam Alkitab, dan rupanya Tuhan sengaja
Atau pencobaan-pencobaan itu datang dari Tuhan asalnya. Tetapi kemudian Tuhan intervensi. Tuhan melakukan sesuatu. Dan di kasus orang buta ini, Tuhan mencelikkan matanya. Nah, semuanya adalah demi kemuliaan Allah. Akhirnya, di dalam setiap cerita mereka, Tuhan dimuliakan. Daniel kah, teman-temannya kah, ya, Yesaya, Yeremia, Elia, semuanya Tuhan dimuliakan. Dan juga demi kebaikan orang tersebut. Dalam kasus orang yang buta sejak lahirnya ini, akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan matanya. Akhirnya dia bisa datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Bukankah ini jauh lebih baik dibandingkan kalau dia melek matanya lalu kemudian jadi pedagang atau menjadi pegawai negeri atau jadi tukang pajak dan sebagainya dan malah nggak ketemu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus nggak punya kesempatan menyembuhkan matanya. Bukankah sekarang jauh lebih baik? Bukankah dia kalau misalnya melihat kembali, rela, udah nggak apa-apa saya 40-an tahun, saya jadi orang buta nggak apa-apa, asalkan saya waktu melihat pertama, saya melihat Tuhan Yesus. Nggak apa-apa. Jadi, semua orang yang Tuhan intervensi itu, ya, yang Tuhan kasih, pencobaankah, penderitaankah, segala macam, ujung-ujungnya nanti akan bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang di sekitarnya yang menyaksikan juga demikian. Tapi, masih ada tetapi, ya, Tuhan bisa nggak tidak mengintervensi? Bisa juga. Ya, bisa juga. Tuhan tidak selalu mengintervensi. Jadi tidak realistis kalau kita mengharapkan, ada anggota keluarga saya meninggal, Tuhan mengizinkan dia mati supaya bisa dibangkitkan kan? Ya. Kayak Lazarus. Tuhan, mengapa engkau tidak menyembuhkan dia? Tuhan izinkan anggota keluarga saya yang saya kasihi ini meninggal. Apakah Tuhan mau membangkitkan dia dari orang mati? Tidak realistis kita mengharapkan seperti itu. Atau, hari ini saya jadi office boy, tapi nanti suatu saat saya akan jadi presiden direkturnya. Hari ini saya narik ojek, tetapi nanti suatu saat saya akan bikin startup yang nyaingin Gojek. Nggak realistis kan? Tidak berarti bahwa Tuhan pasti akan melakukan suatu mujizat sehingga kita jadi sukses ujung-ujungnya kayak Daud, kayak Yusuf, kayak Daniel. Enggak selalu seperti itu. Kenapa? Ya. Kenapa Tuhan tidak selalu mengintervensi walaupun kita anak-anaknya mengalami penderitaan? Dan ini jawabannya yang ketiga adalah karena kita atau Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan di dalam penderitaan. Sebenarnya Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dalam segala situasi, tetapi dalam konteks ini saya persempit dalam penderitaan. Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan, cobaan, dan lain sebagainya. Karena, coba lihat di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus bukanlah orang asing terhadap penderitaan. Tapi kita tidak usah terlalu banyak membahas tentang Yakobus. Ayat yang kedua, 3 dan 4. Yakobus pasal 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini adalah perkataan yang sungguh-sungguh sulit sekali untuk dipahami. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya bukan tersandung, tetapi maksudnya kamu dicobai. Berbahagialah kalau kamu dicobai. Waduh, Tuhan, bukankah di Matius pasal yang ke-7 engkau mengajarkan, pasal 6, engkau mengajarkan kami
untuk berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi di satu sisi kita tidak mau sengaja mencari-cari pencobaan. Tetapi di sisi yang lain, kalau Tuhan mengizinkan suatu pencobaan yang sudah pasti tidak melebihi kekuatan kita, dan yang sudah pasti Tuhan memberi jalan keluarnya, dan yang sudah pasti Tuhan memperingatkan kita, sama seperti Ia memperingatkan Petrus, sama Ia memperingatkan Bartolomeus, ya, dan lain-lain. Maka Tuhan mengizinkan itu untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah. Saya cari di Alkitab, wah buah ini maksudnya apa nih? Buah bukan buah wadu ya, mana buah? Oh ya, situ. Karena mukanya ketutup, sulit mengenalinya. Bukan buah wadu, tetapi buah. Buah apa yang dimaksud? Dan rupanya di dalam Alkitab ada banyak sekali buah-buahan. Ya. Dan waktu saya sudah habis, jadi ini akan saya simpan untuk mungkin khotbah berikutnya. Tetapi buah-buahan yang ada buah kebenaran, ya, ada hubungannya dengan kebenaran, ada hubungannya dengan pekerjaan, ada hubungannya dengan karakter Kristiani, ada begitu banyak kebenaran yang indah tentang buah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita memuliakan Tuhan di dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Ini kita lihat untuk yang berikutnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena ada seorang buta yang telah dicelikkan matanya dan pengalamannya menjadi pelajaran bagi kami. Tuhan tolong supaya kami belajar untuk bersyukur untuk segala yang kami terima, yang kami nikmati, anugerah-Mu yang besar. Dan juga supaya kami belajar untuk mengapresiasi apa yang Kau lakukan, berharap kepadamu, sehingga kami dapat memuliakan Kau pada saat di mana Engkau memakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.